وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat rahimahullah, segala puji dan rasa syukur hanya pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya atas segala dosa dan meminta perlindungan kepadanya dari keburukan diri dan amal kita. Salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya jalan beliau yang lurus dan mengajak kepada Shiratal Mustaqim hingga hari kiamat. Pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, tak lupa khatib selalu mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan untuk para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jemaah rahimahullah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 dikisahkan bahwa setan dengan sombong berbicara kepada Allah, qala fa bima aqfaitani la ubudana lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku sehingga aku tidak melaksanakan perintahmu bersujud kepada Adam, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan memalingkan dan menyesatkan mereka dari jalanmu sebagaimana aku tersesat berpaling dari sujud kepada bapak mereka Adam. Summa la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'inihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari segala arah untuk menggoda mereka supaya enggan terhadap urusan akhirat dan bersemangat terhadap urusan dunia, untuk melontarkan keraguan di dalam hati mereka dan membuat hawa nafsu mereka tampak baik di mata mereka. Dan engkau, wahai Rabb kami, akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur kepadamu karena aku telah mengarahkan kekafiran kepada mereka. Itulah ancaman setan. Setan memiliki banyak cara untuk bisa mengalahkan manusia, namun setan tak memiliki kekuatan sedikit pun kepada orang-orang yang ikhlas. Dalam Quran surat Al-Hajr ayat 39 dan 40 termaktub sebagai berikut: qala rabbi bima aghfaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughfiyanahum ajma'ina illa ibadaka minhumul muhlasin. Setan berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jamaah salat Jumat rahimahullah, banyak orang yang
baik telah wafat, kemudian kita kenang dan berbagai sifat mulia. Salah satu di antaranya adalah sifat ikhlas. Keikhlasan menjadi karakter yang melekat dalam pribadinya saat berjuang, berkorban demi agama, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan keikhlasan, ada salah satu tokoh yaitu Profesor Dr. Dina Ikhlas dalam buku Kuliah Akhlak menjelaskan tentang makna ikhlas dan apa saja kriteria keikhlasan itu. Secara bahasa akar atas dari ikhlas adalah kholaso dengan makna bersih, jernih, tidak bercampur. Secara Islam berarti beramal semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih. Namun persoalan ikhlas itu tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi, tetapi ditentukan 3 faktor, yakni adalah 1. Niat yang ikhlas. Ikhlas niat. Dalam Islam faktor niat sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu binniyat wa innama likulli man nawa. Sesungguhnya segala amal dan perbuatan seseorang tergantung pada niat. Beramal dengan sebaik-baik itu adalah al-amal. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan menjalankan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh sembarangan. Amalan tidak ada kaitannya dengan honor atau imbalan, sehingga salah bila ada yang memahami apabila bekerja tanpa mendapatkan honor, maka dapat bekerja sesuka hati tanpa memperhatikan kualitas kerja. Sesungguhnya Allah menyukai bila seorang beramal dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah pemanfaatan hasil usaha dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim yang telah menjalani 2 unsur keikhlasan di atas yang pertama diawali dengan niat diteruskan oleh usaha, maka ia mendapat hasil dari unsur tersebut, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam usaha yang lain seperti seorang pelajar yang belajar dan mendapatkan ilmunya, maka ilmu yang dia dapatkan harus diamalkan dengan ikhlas. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 98, "Wa man umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan atau mengikhlaskan ketaatannya kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah yang lurus. Begitu pula dalam Quran surat An-Naml ayat 6 ayat 162 Allah berfirman, "Qul inna sholata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hanya dengan keikhlasan semua amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukhlis, seorang yang melakukan keikhlasan tidak akan pernah mengaku sombong jika berhasil, tidak putus asa jika gagal. Orang yang ikhlas akan selalu bersemangat dalam beramal. Pujian tidak membuat dia terbuai dan cacian tidak membuat dia mundur. Yang dia cari hanya ridho semata-mata karena Allah. Tetapi seseorang yang tidak ikhlas akan cepat terbuai dan lupa diri bila mendapat pujian, dan cepat berputus asa menghadapi segala rintangan dalam perjuangan. Namun yang kita selalu waspadai adalah sifat riya. Apa itu riya? Ini adalah sifat kebalikan atau lawan dari kata ikhlas. Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ia ingin dipuji atau karena pamrih lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan riya sebagian dari syirik kecil, dan beliau paling mengkhawatirkan syirik kecil itu
terjadi pada umatnya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adalah riya. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita agar dijauhi dari sifat riya dan tergolong kepada umat yang ikhlas beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'un 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala wattazawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia rahimahullah, marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan anjurannya sehingga kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari godaan-godaan setan dan kita termasuk orang-orang yang mukhlisin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sa'ili hamdan na'imin hamdan yuafiqu ni'amahu wa yukafi'u majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya waliyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina min sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah